Hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Arba'in fi Usuluddin. Itu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama besar, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang meninggal tahun 505 Hijriah. Kitab ini membahas tentang 40 prinsip pokok agama. 10 prinsip pertama berkenaan tentang masalah akidah. Ini juga harus mau tidak mau harus kita selesaikan. Setelah selesai pembahasan akidah, baru beranjak kepada pembahasan ibadat atau hubungan kita dengan Allah, muamalah dengan Allah. Hari ini kita lanjutkan kajian di halaman 16. Langsung ke pembahasan sama' wal basar. Kita baca ikut letaknya, ikut perbandingan-perbandingan. Hansip betul. Al-aslu sadisu. Qala al-musannifun fa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-aslu sadisu fis sama'i wal basar. Wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma' wa yara la ya'zubu an sam'ihi masmu' wa in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi mar'iyun wa in daqqa wa la yahjubu sam'uhu wa la yahjubu sam'ahu bu'dun wala yadfa'u ru'yatahu dhalamun yara min ghairi hadakatin wala ajfanin wa yasma' min ghairi asmikhatin wala adhanin kama ya'lamu min ghairi qalbin wa yabtashu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin illa tushbihu sifatuhu sifat tal khalqi kama la tushbihu dhatuhu zatal khalqi. Prinsip pokok yang keenam supaya akidah kita benar, yaitu tentang sama' dan basar yang dimiliki oleh Tuhan. Jadi ini tentang perkara tentang uluhiyah, perkara tentang ketuhanan. Hansah ibadat tanyo menyo golom tamakrifah Tuhan yang tasembah. Cara mengenal Tuhan berbeda dengan mengenal manusia. Karena Tuhan tidak berbentuk fisik sebagaimana bentuk manusia. Maka salah satu keyakinan akidah kita supaya berada di jalan benar, harus meyakini Tuhan memiliki sifat sama' dan basar. Wa annahu ta'ala sami'un basirun. Dan bahawa sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dan maha melihat. Yasma' wa yara, dia mampu mendengar dan melihat. La ya'zub an sam'ih masmu'un, tidak pernah hilang, tidak ada yang hilang atau yang terasing daripada pendengarannya oleh apapun yang bisa didengar. Meskipun khafiyah, meskipun tersembunyi ianya masmu' tersebut. Menyatanya barangkali ada yang ubud-ubud su handa terdengar sehingga payah peraya. Tapi Allah ada yang ubud su sekalipun nyo hana pernah luput daripada pendengaran Allah. Wala yaghib, dan tidak pernah hilang daripada pandangan Allah oleh apapun yang bisa dilihat meskipun halus ia. Sampai gambarkan dalam tabuh dalam tabuh asar kan, Allah Taala bisa melihat sidom yang na ada batai hitam yang na dalam laut hitam, tengah malam yang hitam. Artinya pandangan Allah hanya dibatasi, pandangannya terbatas. Berkala dengan sebuah benda kehandah le apa yang naik ikut benda yang pandangan Allah hanya pernah terbatas, dan harus tayakini le kitanya orang mukmin mangat sah iman. Wala yahjub sam'ahu bu'dun, dan hana di hijab atau ditutupi akan pendengaran Allah oleh jauh. Tanya banjir handah le, payah dah betul. Payah duk betul mengat dia terdengar, menjadi handa.
wala yadfa' ru'yatuhu dhalamun, dan tidak ditolak akan pandangan Allah, penglihatan Allah oleh kegelapan. Tanya bangka suput uro kape apa dia lampu handeh leh. Yara min ghairi hadakah, Allah melihat dengan tidak menggunakan mata hitam, wala ajfanin, dan hana menggunakan pelupuk mata. Tanya alat media untuk melihat mata hitam dan pelupuk mata. Allah hana tanya. Wa yasma' min ghairi asmika wala azan. Allah Maha mendengar daripada tidak ada lubang telinga dan tidak ada daun telinga. Kama ya'lam, sebagaimana Allah mengetahui, Maha mengetahui daripada tidak ada hati. Tanya dah ada sesuatu dengan hati. Tak dengar dengan na lubang penyung dan na lipatan penyung. Tak kalan dengan na mata hitam. Allah hana tanya mendum. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa yabtashu, dan Allah bertindak mengari jarihatin, dengan tidak menggunakan anggota tubuh. Tanya bertindak na tangan. Tanya suhurung na jaro, tanya tarik pu yang hana to ngendayo tanya puto, tanya pinah yang to tanya bujio, yang pakai anggota tubuh na jaro. Tindakan yang terlakukan dengan tangan gekun dalam bahasa Arab batushun. Jadi wa yabtashu, Allah melakukan tindakan apapun dengan tidak menggunakan alat, hana anggota tubuh. Wa yakhluqu bighairi alatin, Allah mencipta dengan tidak memakai sarana. Tengok dia cipta barang apa na sarana. Paling kurang sarana pakai perut, pakai parang. Nak pakai alat lah untuk tanik pegat, tanik cipta si pupu. Pegat masa cintra ataupun sangkar burung. Paling kurang kan pakai pukanya naga gajo, napale, ngempeh labang. Allah hana pelai kepada sarana untuk menciptakan kun fayakun. Karena hana menyerupailah sifat Allah akan sifat makhluk, sebagaimana hana menyerupai zat Allah akan zat makhluk. Yang entnan keyakinan danyo kasah iman dah. Hana pelai butuh bertingkat ada pu makin cara pegat. Kiban cara pegat dengan pak giak belo sumen pak geblonya belo je hana mau tahu tanya. Okey ji keyakinan nanyo pumanteng ciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan atayan hana serupa lagi ciptaan makhluk. Allah sanggup gedengar pumanteng meskipun haluh tak suara, sanggup gekalan meskipun dalam kegelapan. Enam tentang keyakinan nanyo yang inti ji pumanteng naba Allah hana menyerupai dengan yang naba makhluk. Kemudian prinsip yang ketujuh tentang kalam. Kalam Allah berbicara. Kan makna ji Allah berhabar tabi-tabi hana geim. Kan makna ji geim hana berhabar. Yang mukanya hana tambang manusia. Yang manusia naim na berhabar. Allah kiban pu berhabar tabi-tabi. Hana hek-hek gentet kan si menan. Sebab menyeda berhabar tabi-tabi hana hek. Berarti ba Allah na kalam yang sama lagi manusia, sehingga ada depu Allah ke berhabar tabi-tabi. Kiban keyakinan yang betul, kita yakini bahawa Allah memiliki sifat kalam. Kiban kalam Allah nak sama dengan kalam manusia. Ana ada doa kiban. Man sahiman dia lagi kan. Cik menan yang sah, minta doa. Tapi banding-banding dengan kalam manusia kalau sah. Berbaik tak bersama dengan kalam manusia. Ana ada doa tak pergi. Ana pupu sebab pergi pada tempat. Tanya tak ingin tahu memeriksa tentang hakikat Allah yang sebenarnya yang menjadi binasa. Hana giyu tu bang, tafakkaru fi khalqillah. Gabi tafakkaru fi zatillah. Wa annahu mutakallim amir nahi wa'id mutawa'id bi kalamin azaliyin. Dan keyakinan kita yang ulam Allahnya mutakallim. Nani marid Allah, nani perintah, nani yang dilarang. Menyo perintah Allah untuk pubut, haba Allah yang ditunjuk dalam habanya untuk pubutnya ke perintah. Haba Allah yang ditunjuk dalam habanya untuk larang ke nahi larangan. Wa'id Allah nak menjanji nabi balasan syurga ke orang yang taat. Allah nak ancam mutawa'id, nak ancam dengan azab dan neraka ke orang yang maksiat. Yang memandum larangan Allah, apakah larangan, perintah, janji atau ancaman, bikalamin azaliyin qadimin, dengan kalam azali yang qadim.
qaim bidzatih, yang hidang kalamnya ba'dzat Allah, artinya melekat ba'dzat Allah. La yushbih kalamuhu kalamal khalqi, ana menyerupai kalam Allah akan kalam makhluk, sebagaimana ana menyerupai zat Allah akan zat makhluk. Maka tidak ianya kalam Allah bisautin, dengan suara yang timbul suara min insilal hawa, daripada terlepas angin, wa istika ajram, dan berbentur benda, wala harfin yang qati, dan tidak suara kalam Allah dengan huruf yang terputus, bi'itba syafah atau syufah, dan sebab berlapis bibir atau bergerak lidah. Suara tanya wate mupeh bibi dengan bibi itu bit suara wow, wow kan depeh bibi dengan bibi, atau bergerak lidah, bergerak lidah itu bit suara, atau dia terbentur benda, dia terbentur benda, ini tu. Jadi suara Allah kan, kalam Allah kan gara-gara terbentur benda, dan kan gara-gara lih angin. Tidak boleh angin bak bahan nah. Suara Allah kalam Allah kan suara. Kalam Allah kan suara yang terjadi gara-gara lih angin, kan gara-gara nak terbentur benda, kan gara-gara melapih tepeh bibi dengan bibi, kan gara-gara bergerak lidah. Yang maksudnya suara maksudnya angin. Yang suara bak manusia gara-gara bergerak lidah dan tepeh bibi. Yang suara bak yang kan manusia terbentur. Mupak tem dengan pale tang tu, atau mupak batai dengan tiang listrik ting tu. Adapun lih angin ni kayak mutu sip. Suara kalam Allah kiban, kalam Allah hana suara. Suara yang bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan ni hana ba Allah. Suara lagi su tepeh batai ba tiang listrik pihana. Suara lagi lih angin ba bahan motor pihana. Suara lagi batai urang berhaba pihana. Wa annal Qur'an wat Taurat wal Injil wat Zabur kutubuhul munazzalah ala rusulih. Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur itu kitab-kitab Allah yang diturunkan di atas rasulnya. Dan bahwasanya Al-Quran itu makru' bil alsinah, dibacakan dengan lidah, tertulis dalam lembaran, mahfud, bisa dihafadkan dalam hati. Wa annahu ma'adzalika qadimun, dan bahwasanya Al-Quran beserta kondisinya seperti itu dia juga qadim, lagi berdiri pada zat Allah. Tidak menerima ia akan terpisah dan terlepas dengan cara berpindah ke dalam hati dan lembaran. Artinya Al-Qurannya ada dua buah makna. Al-Quran bermakna kalam azali, yang Al-Quran bermakna kalam azali ji qadim, idang ba'zat Allah, hana huruf, hana suara, hanjit terpinah-pinah. Quran yang makruh, Quran yang makruh yang nak baca jarau tanya, yang dah baca-baca sabi walau dalam bulan Ramadan itu juga, yang Quran yang huruf je tak baca. Sebab kelompok Hasyawiyah yang mendakwa diri pengikut Ahmad bin Hanbal, Hasyawiyah, dipegah lewatnya terus Quran yang ditanya bacanya yang kadim. Terus mazhab sampul-sampul Quran kadim, yang pendapat yang pengamanan. Dengan ajaran di luar Ahlussunnah. Punya keyakinan dayo Ahlussunnah wal Jamaah, Qurannya ada dua macam. Quran yang di kalam kadim azali, dan Quran yang gebetun di Jibril ke Muhammad. Mana beda Quran ini dengan Quran ini? Maksud Quran ini dengan maksud Quran ini sabar. Mana beda? Cuma Quran ini hana huruf, hana suara. Quran yang betul katanya huruf, suara, dan jeda pinah. Ya kan? Dicok nekalan ba Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Cok gertah. Tulis kena gertah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pinah kan. Tulisan ini ada pinah ini. Mai dia mentang nah. Tapi pinah ada salin lain. Tapi kalam Allah yang ba azali gimana nak pinah? Sebab menyujud pinah-pinahnya hudus. Sesuatu yang berpindah hudus. Maka Allah nak bertempat. Ni dah pegah Allah nak bertempat, dia Allah je berpindah. Pindah lain dia untuk bebas. Tapi Allah nak berpindah. Maka Allah kan hudus, qadim, kan hadis. Jadi kesimpulan je, secara
buat hidayah takun meno Al-Quran yang na ba azali dengan Al-Quran yang gebetun ke Nabi Muhammad yang sabuh madlul kun. Maksud madlul ini makna makesud yang na ba kalam azali Allah dengan maksud yang na lang kalam yang gebetun ke Nabi Muhammad yang sabuh na beda. Mamnya yang ba azali deh hana huruf hana suara, yang ini na huruf. Dan dibaca oleh orang na suara dia baca. La yaqbalul inpisal wal iftiraq. Mana inpisal terpisah, terlepas dengan cara berpindah ke dalam hati dan lembaran. Quran yang na ba mazhab bantafai kamu minah hatainan lam hati tayo. Banta salin lain kamu minah hatainan gede ba kertas lain. Wa anna Musa alaihi salam sami'a kalam Allah bi ghairi sautin wala harfin. Sayyidina Musa alaihi salam mendengar kalam Allah dengan tanpa huruf dan tanpa suara, sebagaimana mampu melihat oleh orang-orang yang baik nanti di hari kiamat akan zat Allah daripada hana membentuk, hana materi dan hana bentuk, hana warna dan hana sifat. Jadi tengok anda yakini bahawa sehingga sebuah saat datang dalam syurga, salah sebuah nikmat Allah paling raya itu kalian memandang Allah. Tapi dah pandang Allah dalam syurga, kan Allah membentuk lagi bentuk manusia hana. Jadi menyanyian keyakinan dah yakini, membakan hana yakin te Nabi Musa waktu dengar kalam Allah hana suara hana huruf. Nabi Musa gebi kesanggupan oleh Allah, dia dengar kalam Allah, dengar kalam keadaan muhuruf dan musuara. Mangki bancara dengar. Yang hana dah sebabkan yang dengar Nabi Musa. Yang dengar Nabi Musa. Hampir ke pegang dalam tafsir gewainan peluru Nabi Musa haik ke dengar suara lain. Lagi ibarat tanya kalau dah dengar lagu orang yang lagak tak su kan lah. Baik lagu orang hana lagak su kan dah piu. Kaim gede su tring de belah kan. Yang menanji Nabi Musa lagi dengar kalam Allah. Gua peluru haik ke dengar kalam manusia. Yang dum beda tak. Wah, nak tahu sebab kan dia dengar. Tak apakah Nabi Muhammad mentanda gua mirid. Ada tahu cerita asyik. Sebab je yang dah tahu ceritanya biasa miata yang nangan pu banding. Mihana ngan pu dah banding ada tahu apakah. Mesti lagi orang legoi Makkah, tengok legok kibang Kaabah. Kan je dah banding, put sago getung maraya. Dipakai ituk ngan kiswah ngan penutup warna hitam. Dia tak banding. Kiban menara ide lagi menara mayang ge menara Masjid Al-Falah sih. Beda-beda bentuk betul. Dia dah pegah, dah banding. Mamnya Allah nang budak banding kiban dia nak pegah. Sebab biji ote tanik penyata si pupu salah satu ji dengan cara tasbih ngah bersama. Ge orang nak tengok bocem pedak. Bo panah biasa kalian. Tak bertasbih. Kiban bo cempedak yang lagi bo panah. Membeda bacut beji. Agak menyengat lebih 3 bocem peda. Mamnya Allah karena hana yang sebanding laisa kami selihi syai'un. Hana tanente sampaikan kiban hakikat Allah. Dan kan salah satu syarat untuk sah iman mengetahui hakikat, cukup dengan mengetahui sifat. Wa idza kana lahu hadhihi sifat, apabila ada bagi Allah ini segala sifat-sifat, naba Allah sifat hayah, naba Allah sifat kudrah, naba Allah sifat ilmu, sifat iradah. Adalah Allah itu hayyan, maha hidup, aliman, qadiran, muridan, sami'an, basiran, dakaliman. Allah maha hidup, maha mengetahui, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara dengan memiliki sifat hidup, ilmu, kudrah, iradah, sama, basar dan kalam. Bukan dengan semata-mata zat. Artinya keyakinan dayang Ahlussunnah, Allah nasifat, Allah bersifat dengan hayyan yang amrun itibari ke. Artinya yang sifat bebutkan hayyan, hayah. Gara-gara ba Allah na hayah, maka kan Allah hayyan. Maka kan alim adanya. Karena na ilmi yang sifat bebut adalah ilmi. Maka antara Maturidi dengan Asy'ariyah beda je kainan.
Beda bak hana gebilung sifat hayyan sami'an basiran lah. Kan nak pegah 20 sifat yang wajib, nak pegah lebla. Oleh Maturidi lebla. Leurunyan hana gepegah hayyan aliman kadirannya sifat Allah. Kan makna ji hana gepegah Allah hayyan sami'an, hana gebilung ke sifat. Bukan khilaf lafzi. Mana khilaf lafzi no? Khilaf lafzi sabuh maksud, khilaf baknan sagai. Lagi maksud khilaf Wate Karu Papua nah. Sebagian orang kan Irian Jaya. Kayak kula zaman ke Irian Jaya nah. Duduk kai balik Papua. Yang le orang yang pegah Papua pi mentang dalam NKRI, le orang pegah Irian Jaya pi mentang dalam NKRI. Yang khilaf lafzi ke, khilaf babunan sagai. Yang maksud mandua kan tuntut kemerdekaan. Mandua le orang yang bohnan Papua pi yang mentang di bawah NKRI. Orang yang bohnan Irian Jaya mentang di bawah NKRI si. Yang kan khilaf lafzi. Kita tanya Aceh awal kai bohnan juga Nanggro Aceh Darussalam NAD. Duduk ke Hanali ke Aceh tu. Ini Hanali yang menyelam administrasi negara, tanyakan NAD li Provinsi Aceh Sultan. Orang yang zian Nanggro Aceh Darussalam. Doi robah ana Nanggro-nya na mengindikasi ke separatis lah alasan dia. Kai robah je kenli Nanggro. Ban Nanggro lam Nanggro juga. Kan ai sebut le Nanggro langsung ke Provinsi Aceh. Yang kila lafzi je kila bak bonan ke kila lafzi. Jadi Maturidi dengan Asy'ariyah kila lafzi bak menghitung sifat hayyan sami'an basiran dan kaliman aliman naga kira sifat atau hana. Kan berarti orangnya hana yakini nadanyan ba Allah. Yang maksudkan dengan semata-mata zat. Jadi Allah hayyan, keadaan Allah hayyan ataupun aliman karena Allah memiliki sifat hayah dan sifat ilmu, kan karena diri zat. Kemudian prinsip yang ke-8 tentang af'al. Jadi untuk sah iman danyo harus diyakini lam Allah memiliki tindakan, perbuatan Allah. Kan sekedar kecipta danyo, kecipta kekuasaan badanyo. Artinya Allah tinggal diam kemenan. Maka Allah Al-Mudabbir de, Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mengatur. Makna Qayyum Allah Al-Qaim bi umuril makhluk. Allah gatur bina urusan makhluk. Jadi Allah nak sifat af'al ke? Kan hanya sifat Allah le cipta danyo gebi kekuasaan badanyo selesai hana. Melakukan fi'lun perbuatan. Wa annahu la mawjud siwahu, sungguhnya pekerjaan tidak ada yang mawjud selainnya Allah illa wa huwa hadisun bi fi'li, kecuali dianya yang mawjud selain Allah itu muncul dengan sebab perbuatan Allah. Yang keyakinan ikut tanya pu mantang yang nalam alamnya yang kan Allah memandum muncul dan adanya karena perbuatan Allah. Wa faizun min adlih, dan karena wa faizun min adlih, dan dianya itu berlangsung atau faidnya makna tercurahkan, meluap daripada keadilan Allah. Ala asanil wujuh, di atas sebaik-baik wajah, sebaik-baik cara, sesempurna-sempurnanya dan selengkap-lengkapnya wajah. Artinya pemantang yang dalam alamnya dalam bentuk yang paling baik, paling sempurna dan proporsional. Proporsionalnya mandum adalah tak lepas daripada luapan keadilan Allah dan muncul dengan sebab perbuatan Allah. Wa ana hakimun fi af'alih, dan Allah maha bijaksana pada perbuatannya Allah. Lagi adilun fi aqdiyatih, maha adil pada keputusannya Allah. Tidak bisa dibandingkan keadilan Allah dengan keadilan hamba. Karena hamba bisa dimunculkan daripadanya hamba kezaliman dengan sebab tindakannya hamba pada milik orang lain. Dah hanya bisa dimunculkan kezaliman daripada Allah Subhanahu, karena Allah tidak menyamai bagi lainnya Allah akan milik, sehingga adalah tasarrufnya Allah padanya itu kezaliman. Artinya
Allah pun mentang tindakan dan keputusan Allah nyo hana jitakeun Allah berbuat zalim. Karena Allah ni bertindak tanya milik kalian. Nya manusia na mentasawur kezaliman sebab wate tanya ta bertindak kena taro te. Pertama kena taro te atago. Yang kedua ada ataro te berbuat ta Allah. Mana dia bertindak ba atago kan ba ataro. Ya Allah mandu mataro ke? Dia buat puan galak. Lagi tanya tafsir mana eje dak kun zalim, eje kun leurung zalim tak tunggu bulan ke si mana. Mendeh kadua ton ke pumpun ke pusi. Zalim tak tunggu bulan, ke si ke ko dak ku lemo ke tek-tek ke cang-cang ke tagun ke tet gebuh alat-alat lam gerubuh hilam. Tulung-tulung lam ke tagun ni cukup sadis kan. Eje kun leurung hanya ke karena menyekun je dah seut. Urusan roh ni yang milik roh dia tu. Jadi bak manusia bisa digambarkan melakukan kezaliman karena manusia biasa bertindak bak milik go. Tengok mesti hidup jabatan, hidup amanah. Yang kan melakukan tindakan ataupun aktivitas tengok bak perbuatan bak milik orang lain. Ya Allah, pu mentang yang dalam alamnya hana milik orang lain mandu mataro. Maka hanya takun zalim Allah. Cuman mungkin pertanyaan bahkan kadang-kadang bapa anak mit gebi sakit nyan hanjit takun Allah zalim atau anak adik karena wate gebi sakit bak saboh anak mit na gebi balasan lain ke anak mitnya. Itu contoh ji mioji sehat mungkin ji bakal jut ke orang yang menganiaya diri sendiri. Dia selamat dia lebih sakit. Atau Allah Ta'ala ingin menepai derajat orang syik. Kadang-kadang bagi hero anak yang sakit, orang syik dengan penuh kesabaran, modal ibadat lain hana, yang kesabaran bak giro anak mit. Ngenyan merumpak derajat di sisi Allah. Jadi Allah pun yang gebi ke manusia walau di luar kadang-kadang yang tak senangi dia tanya, tapi nak gebi balasan lain, nak gantau ke. Yang sebuah hal yang lumrah dalam agama tanya. Termasuk tanya susah pada minta nafkah. Gepegat je ketebusan dosa. Ya kan? Jadi Allah hana istilah geilanya tanya mentindih-tindih. Hana geilanya tanya mentindih-tindih. Pada gebi dalam kehidupan tanya susah, yang pasti gantong yang lain. Letak hadis yang berpegang orang yang gebi kesusahan dalam mencari nafkah hidup gepegat ketebusan dosa dan gebeid derajat gebi pahala pahala jihad menyonit gemita nafkahnya untuk menepu harta yang halia ke keluarga. Gebi pahala sama ke pahala jihad. Jadi letak ganjaran yang Allah berikan yang katanya memandum kadang-kadang hana sebanding masa ngan getanya jeroh akhlak gebi pahala getanya sama lagi orang sembahyang tahajud ti malam puasa sunat ti bro. Mereka pahala tahajud undang ngubu puasa sunat lah. Ya kan? Tahadiri majlis ilmu mendek gebi pahala sama lagi dah sembahyang jamaah. Ya hana gebi pahala sama lagi sembahyang 1000 rakaat, gebi pahala sama lagi dah jinguk orang zakir 1000 gebi pahala sama lagi hadiri jenazah 1000 gebi pahala sama lagi tajak muperang jalan Allah. Tapi buat amal sabar sagai ada gebi ganjaran pahala melebih-lebih kan sabar sama dia ada tim kan idanya paling miagoi bubuk kebaikan idanya balah kebaikan sabar untuk yang tak kedalah yang kau ada yang kali ubah dia punya Allah Allah rata pun amal yang tanya bubut ada gebi ganjaran balasan berlipat ganda dan letak balasan-balasan yang semisil sebanding dengan amal-amal yang justru hanya ada bubur. Mau perang jalan Allah beninai. Jamun perang Belanda. Ini dia hanya ada mau perang jalan Allah. Kita hadir majlis ilmu gebi pahala sama man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Kata Rasulullah. Orang yang keluar dengan niat mencari ilmu maka sama lagi orang pada jalan Allah sehingga kembali lagi ke rumah. Padahal tajak dia hadir majlis ilmu hana trip dan hana korban sampai tanya itu bid darah mesti on boleh hana dulu.
Daya ikut berat nak dulu untuk boleh kahana. Tapi orang mau perang, buat hidup ego ke. Patah haki, kadang-kadang nyawa-nyawa enggak harus korban. Tapi kuasa Allah, karunia Allah kepadanya, hadir majlis ilmu gebi pada sama ge orang jeh perang. Nya salah satu bentuk keadilan itu. Jadi Allah setiap gebi sesuatu yang katanya hana senang tak terima ngatayan, pasti nalain yang dibalik atanyan yang berlipat ganda. Cuma karena ada yang manusia biasa hana tak pergunakan akal, hana tak tafakkur kan, hana tak semikir, handa. Kan? Jadi perbuatan Allah hanya tasifati dengan kezaliman karena Allah bertindak pada milik sendiri, bukan pada milik orang lain. Fa kullu ma siwah min insin wa jinnin wa syaitanin wa malakin wa sama'in wa ardin wa hayawan wa nabatin wa jawharin wa aradin wa mudrak wa mahsus hadisun ikhtara'ahu bi qudratihi. Setiap apapun yang selain Allah, baik itu manusia, jin, syaitan, malaikat, langit, bumi, hayawan, tumbuhan, materi, wa aradin, atribut, wa mudrak, sesuatu yang bisa diperdapat oleh akal, wa mahsus, dan sesuatu yang diperdapat oleh indera, hadisun, itu satu hal yang baru yang Allah ciptakan dengan kekuasaan Allah. Sesudah itu semua tiada. Jadi memandumian labatat kaya bate, kabih ida memandu ke labatat kaya bate. Lepu bila batatnya nampu sih. Kalau ke lerawai ke tengok. Kalau labatat kaya bate, kaya dengan bate pu labatat nampu kontra pu kalimat labatat. Kalau pemandang yang naik dunia, kabih ke putaho mandum, lai dari jin, manusia, syaitan, malaikat, dari langit sampai truk guna bumi, kabih betul mandum. Nyan memandum hadis, hana yang kadim. Yang Allah ciptakan dengan kudrah Allah sesudah adanya Adam. Ikhtiraan wa insya'an ba'da alam yakun syai'an. Akan sebagai penciptaan dan pemunculan sesudah bahwa ada ia itu, tidak ada ia itu sesuatu. Artinya tabak dekun cipta, na makna cipta menyempurnakan, kan cipta wewu. Dia kena ada gempak gopnya talung cipta. Padahal bukan dah cipta dia. Kalau tak contoh bago. Manta sempurnakan ni dia. Ajak orang orang lain tak kiban mentu bangunan. Tu kena tak puas tak modif betul ke nah. Tapi ya Allah kan cipta model menan kan gemodif oleh Allah, tapi ikhtira'nya dari hana ke benar. Ke insya dari hana sapuna ke benar, yang mana insya dan ikhtira'. Dia tanya nak kun cipta tapi tak olah ke. Tak olah dia nak tak rumah bagop kiban model. Dia tak puas tanya tak olah betul. Tak modif betul. Ya kan ikhtira' lagi. Karena tidak ada kana fil azal mawjudan wahda. Karena ada Allah pada masa azali itu telah diperdapatkan sendirinya Allah, dan tidak ada bersamanya Allah selainnya Allah. Allah pada masa azali kan kana Allah hana ada tujuan pajan kana. Nya ada tujuan berarti likutnya kalau nak. Tekun hana tujuan pajan kana, nya berarti salah satu bentuk itikad atau keyakinan tayo hana tayakini bahwa Allah hana didahului oleh Adam. Tapi Allah hana didahului oleh Adam. Fa adasal khalqa, ya Allah dari hana datujankan kana tidra ku puji ya pegat malaikat, ya pegat langit, ya pegat bumi. Fa adasal khalqa izharan li qudrati. Maka Allah menciptakan makhluk karena untuk menampakkan bagi kekuasaannya Allah. Yang tujuan. Ini ada pegat contoh kan? Ada pegat contoh. Tapi hantar mata ke mangai tamu laule dan yang mentang. Musuh orang kaya ke pegat rumah letak gedung sapak sifat kan. Gedung sigli kan rumah bandar naik medan nah. Yang kau tujuan, yang karena untuk kebanggaan mentang, karena agaknya lepeng, sanggup ke pegat bandar tu medan tu boleh nanti tung lalu dena gedung tiga. Yang ke model yang maksud menciptakan sesuatu kan karena butuh. Mana ada yang bagian nak beli orang ke rumah medan, mentang meja ada medan. Ayana kena aset dah. Berarti kan hal lazim model dah pegat dipupu karena butuh.
Berarti Allah kepegat malaikat kan karena butuh ke malaikat. Allah kepegat langit dan dunia kan karena butuh ke langit dunia. Izharan li qudrati, untuk menampakkan kekuasaan Allah, wa tahqiqan lima sabaka min iradati, dan untuk merealisasi apa yang kata dahulu daripada iradah Allah dalam masa azali. Dalam masa azali Allah kagi iradah bahawa sabar saat kepegat dunia, sabar saat akan berlahir si pulan di sigli, sabar saat akan berlahir si pulan di Bandar Aceh, yang untuk realisasi apa yang kata dahulu dalam iradah Allah di masa azali, maka diciptakan tu makhluk. Walima haqqa fil azal min kalimati, dan karena untuk menunjukkan benar, memastikan pada masa azali daripada ucapan Allah. Dah ucapan Allah pada masa azali, iaitu kata Allah, kuntu kanzan makhfiyan, adalah aku itu satu perbendaharaan atau gudang yang tersembunyi. Fahabbtu an u'arraf, maka aku senang aku perkenalkan akannya gudang tersebut. Artinya Allah pernah gemari pada masa azali, tapi kan dalam ayat Quran, dalam hadis kudusi, pegah lunyo gudang, yang namanya gudang kena puna so dalam, tapi atanya tesom lun senang lun pedu puasa gudangnya. Jadi kepegang alam, kepegangnya untuk guna nampakkan perbendaharaan Allah yang sebagai tujuan. La li ibtikarihi ilaih wa la li hajatih, bukan karena butuhnya Allah kepadanya dan bukan karena hajatnya Allah. Kemudian yang selanjutnya, annahum tafaddil, keyakinan dan yalam supaya menjadi orang mukmin yang sebenarnya, tayakini bahawa Allah mutafaddil bil khalqi, mengkaruniai dengan makhluk, wal ikhtira, memberi karunia dengan penciptaan, wal ikhtira, dan dengan sama si penciptaan, wa taklif, dan dengan pembebanan, la an wujubin, bukan karena sesuatu yang keharusan. Allah hanya wajib ne beban dayo dengan sembahyang 5 waktu. Membakar ni sembahyang 5 waktu sebagai bentuk karunia Allah kita yo. Maka kita taklif dayo kan makna ji miahana gi sembahyang dayo Allah gadah kekuasaan. Maka kena pernah lu sampaikan awal yang lu ulang dia tu mangat lebih ingat lu. Bahkan Allah lebih cipta manusia dalam keadaan kufur ketimbang iman. Kan jadi pertanyaan. Ni dah pegah Allah punya kuasa. Mending ke pegah ubina orang mukminnya, ubina makhluk di dunianya mukmin mendu. Baikna orang kafir. Untuk guna beda bahawa Allah kuasa. Lagi kuasa hira pejabat, dia ubina orang di daerah dihukum kan. Yang manusia kan nak. Yang minta ni banding, banyak hadir lain udah banding tu antara Allah ke bupati dia yang tu. Bupati punya orang haya kan bina mazhabah PD nya dukung kan. Bangpa milu si kurung persen menang kan. Yang haya bahan haya. Haya kan kurung persen menang bahan haya. Berarti mending Allah kamu menang je. Si kurung persen dah firtuh juga kurung. Firtuh persen aja penduduk di dunianya orang mukmin. Tapi malah ini lebih ada yang kafir. Orangnya 6 miliar penduduk dunia hasil sensus lebih kurang. Yang orang mukmin sekitar 1,5 miliar. Yang kalau orang mukmin ada pena. Berarti kan lebih ada yang kan mukmin. Menjadi pertanyaan besar, apakah Allah hanya perlu orang mukmin? Jawaban sederhana. Karena Allah ingin menunjukkan Allah tidak butuh kepada ibadat dia. Allah hanya butuh kepada iman dia. Bukti Allah hanya lengser tambah sat. Bukti Allah hanya goyang kekuasaan, hanya ada orang beriman. Tapi tidak bupati, tidak pejabat, hanya ada orang yang bersuara, hanya ada pendukung, dia akan lengser. Hanya akan bisa untuk menduduki jabatan. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia yang paling berkuasa, rasa kan kalah telak dalam pemilu kan. Nabi Said yang Perdana Menteri yang kailan ti orang Anwar Ibrahim. Hana sahabi dukungan.
Kira Allah menyuruh keliu bina orang mata bodoh nyanyo i kafe mendung hanali orang iman zero ilang ser Allah. Han bahasa ndang. Yang tanda Allah nak butuh keimanannya. Yang tujuan makanya Allah nak kepada orang mukmin. Malah kepada orang kafir. Nah hikmat yang tersimpan di baliknya yang hana ada hatanya mio hana ada pakai akal. Ternyata Allah ingin menunjukkan kekuasaan bahwa Allah tidak butuh kepada ibadat dan iman kita. Makanya waktu Allah gebebani tanya ke wajib sembahyang, wajib puasa yang mandum maslahat kedera dia sebenarnya. Kembali manfaat dari ibadat yang tanya puputnya, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat, kedera sebenarnya kan ke Allah. Maka Allah kan sesuatu yang seharusnya niat taklif tanya. Menacip ni cipta dan ne buat ne pegat tanya. Yang la an wujubin kan karena sesuatu yang seharusnya. Wa mutatawil bil in'am wal islah la an luzumin. Dan Allah memberi kenikmatan dengan memberi nikmat dan memberi kebaikan bukan dari sesuatu yang keharusan. Kerana yang wajib. Nabi nikmat katanya, Nabi katanya udip dalam keadaan sejahtera baik yang kan keharusan bagi Allah. Maka menyamanan falahul fadlu wal ihsan wal ni'mah wal imtinan. Allah memiliki karunia dan kebaikan dan nikmat dan anugerah yang diberikan kepada manusia. Yang memandung adalah milik Allah. Gebi karunia katanya yang pi terserah Allah. Kan sabuh keharusan kewajiban. Gebi kebaikan anugerah lagi yang si. Id kana qadiran ala ayyasubba ala ibadihi anwa al-azab. Karena ada Allah itu maha kuasa di atas bawah menimpa di atas hamba-hambanya Allah akan bermacam-macam azab dan menguji mereka itu dengan berbagai macam penderitaan dan penyakit ausab. Walau fa'ala dzalika lakana minhu adlan wa lam yakun minhu kabihan wala zulman. Tandanya Allah melakukan demikian itu sungguh ada ianya Allah itu adil, tidak ada daripadanya Allah perkara yang buruk dan tidak ada kezaliman. Jadi baksa Allah bak tengah hidung antara jin Nabi Ihsan dengan Nabi Azim. Sebab menyobrat ke wajib Nabi Ihsan berarti Allah anjir Nabi Azim. Buktinya dalam satu hari Allah sedang memberi ihsan kepada ziraurang, dalam urangnya Allah juga azim urangnya. Allah sedang gebi nikmat ke ziraurang, dalam urangnya Allah juga gebi bala urangnya. Ya, bandawai kantor tanya, balik hijau hadiah li atasan tanya. Tengok dah puas dengan senang hati dan puas ke anak kurma terus timpang kai po lima tahun. Yang dalam detik, dalam sabar diam tengah terasakan nikmat, dalam diamnya je gueng baut dia Allah, gerobah tanya je ke terhadapi bala. Yang tanda apa terana? Tanda Allah antara nikmat dengan bala satu di dalam Allah. Lam sabuh wate Allah je gebi tanya dalam nikmat. Lam sabuh wate je Allah gerobah tanya dalam diklat-diklat je ke dalam kondisi bala. Ya Allah wajib gebi nikmat ke tanya, yang sulit untuk gerobah je ke bala. Mamia yang menan pakan ciptakalan urung-urung yang justru hana ibadat ke Allah dan hana iman sering lam nikmat. Yang juga harus dipahami dia tanya orang mukmin salah umpum. Watai takalan secara zahir urang-urang yang hana lam ibadat ke Allah malah justru lam maksiat sabi-sabi lam nikmat. Yang ketahuilah bahawa nikmat yang nampak bak pandangan matanya dirasakan oleh orang yang tidak pernah beribadat, sesungguhnya itu bukan nikmat. Ya kan istidraj. Mana istidrat bahasa Aceh kepulurung di Allah. Sebab nikmatnya bukan hanya di dunia tu. Semakin membuat orang tersebut dekat kepada Allahnya baru nikmat. Semakin membuat jaraknya kan nikmat pelurung. Maka hanya terkecoh dengan benda orang anak tahun memayang liu rezeki. Yang lebih rezeki. Sebabnya membuat jauh daripada Allah. Yang ke rezeki yang bermanfaat, rezeki yang membawa petaka. Jadi waktu santun Allah antara Nabi Anugerah dan Nabi Azib, berarti hana yang wajib salah satu. Kan wajib Allah Nabi Azib dan kan wajib Allah Nabi
anugerah. Dan waktu dia buat perkara yang menderita kepada makhluk, nyapi adalah bentuk keadilan, kan kezaliman. Pertama hanya ada kezaliman karena Allah ne tasarruf bamilik dro, ne bertindak bamilik dro. Kemudian waktu setiap nabi bala dan penderitaan ne barengi dengan kenikmatan, ne barengi dengan kebahagiaan yang lain. Dalam hadis Nabi mayusibu al-muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidak ada seorang muslim yang menimpa kelelahan, keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, sehingga duro yang tetap bak kaki yang Nabi bilang hadis, kecuali Allah telah mempersiapkan penebusan dosa kepada muslim tersebut. Bak tetap duro bak kaki yang sebagai bentuk penebusan dosa. Gebi sakit, gebi susah, gebi sedih, gebi tanya diganggu juga, gebi udip sengsara, gebi hek dalam tamita nafkah, gebi hek debat usaha yang memandung tebusan dosa. Kira-kiranya Allah Ta'ala adil bu zalim? Adil kan? Baru kan zalim punya bertubi-tubi gezalimi, ilanya adanya hana balasan lepu. Yang dia tak zalim tu punya Allah anjuk sih. Ina oleh Allah gebi tanya udip menderita, gegantung pulain. Yang adanya abadi. Hana gebi no, gebi penderitaan di dunia katakanlah 80 tahun yang menderita. Tapi tanya bahagia udip di akhirat hana batas. Mereka banding, nyatanya orang mukmin kan dia yakini nak kehidupan oleh mati. Jadi orang kafir, nyatanya orang mukmin yang nak keyakinan nak kehidupan yang abadi oleh mati. Nikmat yang ubebut yang sebenarnya yang kita inginkan kan nikmat yang terbatas ini dunia, tapi nikmat itu dalam kehidupan yang abadi. Wa anahu yusibu ibadahu ala ta'at bi hukumil karami wal adli. Dan keyakinan kita yang sebagai orang mukmin Ahlussunnah wal Jamaah harus diyakini bahwa Allah memberi balasan pahala kepada hamba di hati perbuatan taat dengan hukum karam wal adli. Mana hukumnya dengan ketetapan sebagai bentuk kemurahan Allah dan keadilan. Kan sebagai ketetapan karena berhak dan kewajiban. Jadi kan Allah lebih pahala kita sebagai bentuk kewajiban dan hak ke, tapi sebagai bentuk kemurahan dan keadilan Allah. Karena hanya wajib dari Allah melakukan satu perbuatan pun ke kitanya. Dah hanya pernah digambarkan daripada Allah datang kezaliman. Dah hanya wajib untuk seseorang di hati Allah ada satu-satu hak. Dan bahawa sungguh haknya Allah itu ada hak Allah yang ada pada taat itu wajib itu makhluk. Hak Allah yang nak tanya, hana hak tanya kepada Allah yang di surah pandai ni. Allah nak hak bertanya itu kewajiban yang kalau wajib itu dah ada tanya. Tapi tanya hana hak kepada Allah balasan itu bud yang dah bubutnya. Bi ijabihi ala lisani anbiya'i pada depu nak hak Allah. Gepu wajib itu tanya hamba iaitu amalan taat dengan gepu wajib hak tersebut melalui lidah para nabi kan dengan semata-mata akal. Yang perlu dijelaskan kan karena ada pemahaman kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah hana perlu ya amir rasul. Sebab untuk terumpak sesuatunya nak kebaikan ke kitanya jid dengan akal macam. Yang termasuk kelompok Mu'tazilah. Yang tengok Ahlussunnah wal Jamaah harus memiliki keyakinan bahawa kebenaran itu diketahui karena Allah mewajibkan, Allah menyampaikan melalui Rasul. Maka fungsi Rasulnya sebagai syari'. Kalau syari' hakiki Allah, maka lah kita kan sahib syari' dengan sahib syariat itu Rasul maksud. Jadi dengan semata-mata akal yang untuk counter pendapat yang pegah ada hana Rasul lebih terumpak kebenaran ini. Kerana kepingat wajib adalah khalqi dengan wajib li Allah ada lidah para nabi kan dengan semata-mata akal. Walakinnahu tetapinya Allah mengutus rasul dan menampakkan kebenaran mereka itu
dengan dibarengi mukjizat-mukjizat yang menang, mukjizat yang mampu mengalahkan yang zahirah. Faballahu, maka menyampaikan oleh para rasul akan perintah Allah dan larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Maka wajib atas makhluk oleh membenarkan mereka itu rasul pada apa yang mereka bawa bihi dengannya. Jadi Allah kirim rasul dan gedukung dengan mukjizat. Maka kelang kitab tauhid, waktu rasul nampakkan mukjizat, yang berarti seolah-olah Allah gekun sadaqah abadi fima yuballighu anni. Betul hamba lun pada apa yang dia sampaikan atas nama lun. Waktu rasul sampaikan ke umat kewajiban yang dipegahnya amanah dari Allah. Waktu yang batih kan nampakkan mukjizat. Yang mukjizatnya sebagai penguat dan pendukung dari Allah. Seolah-olah Allah gekun batanya nyopu yang sampaikan li hamba lunnya betul ada dari lun. Yang fungsi mukjizat. Mukjizatnya secara makna melemahkan, mengalahkan. Digebi mukjizat yang mampu mengalahkan orang yang lawan, orang yang hantim patih rasul. Kemudian prinsip yang ketiga, ada babih juga deh kan, itu pertemuan itu kadang song dalam masalah amal zahir juga, baik di masalah akidah. Prinsip yang ketiga tentang uro kiamat, uro akhir. Nyopi uronyo le kelompok-kelompok yang meragukan uro kiamat. Wa nahu yufarraqu bil mauti bainal arwah wal ajsad. Keyakinan kita yang dalam sesungguhnya pekerjaan akan dipisahkan dengan sebab mati antara roh dan tubuh. Kemudian dikembalikan akan roh tersebut indal hasyar wan nusyur, ketika gebangkit dan dikumpulkan. Beda hasyar dengan nusyur. Nyo hasyar gebangkit dari kubu, nyo nusyur geparuh tanya untuk proken tajak dia padang mahsyar kan. Nya ke nusyur. Hasyar bangkit, nusyur dikumpulkan. Maka dibangkitkan akan orang yang ada dalam kubur dan menampakkan ianya Allah ma fi sudur, akan apa yang ada dalam hati. Urangnya tanya lang udip dunia mandum jid berpura-pura. Tapi dia yang gad tasam yang ruh dalam hati. Urang akhirat tengah ligu bangkit Allah gepedih pu yang dalam hati kali yang di balahir dunia. Maka orang yang lahir gad dalam dunia, dalam detail urang kiamat dia gad dalam balik je. Sebab orang kiamat dia nampak apa yang ada dalam hati dia Allah, kali apa yang ada secara zahir. Maka melihat oleh setiap mukallaf apa yang pernah dia kerjakan, kebaikan, keburukan, muhdara, dihadirkan di depan mata. Ada kadang menyelahnya dengan musim bola, nanti menonton bola bak layu raya-raya, yang kebebenan layu raya-raya lom yang orang kiamat. Dia tak kalah dan kentang yotok urun lain. Dia kalah pu mentang yang nak pernah dilakukan waktu di dunia, apakah kebaikan ataupun keburukan. Wa yusadifu dakika dzalika, dan mendapati ianya mukallaf akan yang detil, wajalihi yang terang, mustarran fi kitabin, tertulis dalam kitab catatan amalan. Kitab catatan amalan menulis detil nah, rupa detik. Dia mungkin ada tulis cerita paling tingkat tu huruf, tanggai-tanggai tu tu. Biasa orang Melayu kan ingat mesti pajan roh golong tsunami. Tu nak dengar kali pajan. Pajan roh lu tsunami. Pajan roh waktu masa karu-karugam. Nak ingat tanggai. Pi catatan amal dayo lamnya detil tulis. Tu bak minit tu bak detik. Kan model golong tsunami, masa-masa karu ke mana. Media udah ingat cerita kan paling enak ingat dah. Hana detil. Tapi catatan amalan tayo yang ditulis oleh Allah yang dinampakkan oleh akhirat tengah detil tan. La yughadiru saghirah wala kabirah illa ahsaha, tidak meninggalkan ianya catatan amalan akan dosa ubud dan tidak dosa besar kecuali mencatat ia akannya. Dan mengenal oleh setiap orang akan kadar amalnya, baiknya, buruknya dengan timbangan yang betul. Timbangan tengok kan timbangan singit, kan timbangan yang boh ceng jika karela, ka error, anti bateri.
yu'abbar anhu bil mizan, yang disebut timbangannya dengan nama mizan. Wa in kana la yusawi mizan amal mizan ajsam as-saqal, meskipun hanya sama antara timbangan amal dengan timbangan untuk menimbang barang-barang yang berat, jisim-jisim yang berat. Bagaimana hanya menyamai akan istarlab atau astrolab. Astrolabnya instrumen astronomi zaman dahulu yang digunakan oleh astronom, navigator atau astrolog. Untuk pada masa awal digunakan untuk menentukan lokasi dan memprediksi posisi matahari, bulan dan planet. Yang istorlog, istorlog dari bahasa astrolog, tulis dalam bahasa Arab istorlog, istorlab. Nak kalau dalam kamu harap kalau nanti nak istorlab. Istilah dari astrolog. Astrolognya nama benda yang dipakai oleh orang zaman juga nak alat-alat ngeluh yang teropong-teropongan untuk memprediksi 4 posisi matahari, bintang. Yang boleh nak pegah timbangan orang akhirat tengok ke lagi astrolognya dan ke lagi cing ada cing-cing padi dah yo. Sama yang dianya astrolog mizan mawaqit, timbangan untuk melihat waktu. Wal mistarah allati huwa mizan maqadir, dan timbangan orang akhirat tengok sama lagi mistarah. Mistarah yang penggaris roi panjang lah. Masa pakai le guru baik gula roi panjang untuk garis buat apa Kelagi roian, yang roian merupakan timbangan untuk mengukur jarak. Wal arud alladhi huwa mizan asy'ar, dan timbangan orang akhirat tengah sama lagi arud. Arud merupakan cing untuk pegang syair, ilmu arud. Parameter untuk ketepatan syair yang ilmu arud cing. Yang inti hubina cing-cing yang dipakai ini dunia, pucing syair, cing roi untuk ukur jarak, pucing untuk ukur wate, pucing untuk ukur geran. Mutabah sama dengan cing rogi, rogiran. Kemudian dihisab di Allah akan mereka itu ada perbuatan dan ucapan, kata hati dan niat. Kata hati dan dhamair, dhamir, niat, dan kasat mereka dan akidah mereka daripada apa yang mereka nampakkan atau mereka sembunyikan, yang tasom, yang lam hati, yang du, yang ada pegah bagop, yang ada pegah bagop, yang ada rencana atau ada tempat terpubut, yang mandum menulis. Walau kan yang menulisnya hukum mendum, kata yang rencana atau ada pubut nak hukum, tapi menulis detail, pernah ada rencana, pernah niat terlatih, walaupun hanya ada realisasi kan. Tapi ketulis mandum dalam catatan. Wa innahum yadafawatuna fihi ila munaqash bil hisab. Mereka itu mukallaf atau hamba akan mengalami perbedaan-perbedaan padanya hisab, ila munaqashil fil hisab, terbagi kepada orang yang secara rinci pada hisab dan kepada orang yang mendapatkan kemudahan pada hisab, dan kepada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ini manusia terbagi dari beberapa kelompok yang orang kira. Nah yang munakashnya geperiksa mendetil. Negara dia berisi periksa dua konten. Nah nasi. Nah yang musamah, mana musamah? Le kepemaah ke toleransi. Oh Nabi bersapu gak lewat juga dia. Yang penting nak hilir nasib napu. Atau nak hilir nasib baik SNK kah? Kamati pajak halah nak pujak je boleh. Yang ke musamah, pemaaf. Nah yang hana mizetok pi lewat je. Di lebar kelompok yang terbagi. Nah yang diperiksa secara detail, nah yang le ke pemaaf, anian nah yang hana periksa sama sekali. Tamang syurga bighairi hisab. Wa annahum yusaquna ila sirat, dan keyakinan dan dalam bahawa sungguh mereka itu hamba orang akhirat akan digiringkan menuju kepada sirat. Siratnya titi. Bahwa adanya titi yang masuk ini jasrun mamdud, titi yang dibentangkan di antara tempat tinggal orang celaka dengan tempat tinggal orang bahagia. Berarti belah dia tempat tinggal orang bahagia, itu syurga. Belah no tempat tinggal orang celaka, itu neraka. Kepuluk di titi dia atasnya, yang hana bisa tak lewati, kerut ke dalam neraka. Nanti melewati atasnya, mandum akan melewati. Man urang cara lewati ni gimana? Tu kena bukan. Ahaddu minasif, yang titi tersebut lebih tajam di pedang.
wa adat minasya'ri, lebih halus daripada rambut. Yaqifu alaihi, yang merasa mudah di atasnya titi oleh orang yang menempuh dalam dunia di atas jalan yang lurus. Biasanya orang udip dunianya dah tempuh jalan lurus, yang terdapat ada titi di akhirat tinggal mudah. Alladhi yuwadhihi fil khafa' wad diqqah, dah jalan lurusnya yang menyamai dengan titi urut akhirat pada tentang haluh dan samar. Sebab perkara yang lurusnya kadang-kadang handuk dengan mata. Pada abud. Mata abud purna oleh gure, purna oleh tungku, baru dah sadari, oh brokol lembiki menanjut. Padi hanjut. Mata abud pegah hati tanya dia tanya badan. Hanjut jiwan tanya badannya mengatanya pemulia le orang. Yang pencitraan ria. Brokol ada pun orang dia abud. Enggak ada soal mati. Lagi gambaran siratal mustaqim, jalan lurus di dunia tersembunyi dan samar, menan ke sirat urut akhirat tersembunyi dan samar halu dah. Dia tanya ini dunia, dah jalani kehidupan danya mengikuti jalan lurus, baik bengkok-bengkok, baik tak ikut ajaran sesat, baik tak ikut ada yang salah melanggar dengan agama. InsyaAllah di akhirat akan dipermudah melewati sirat yang di atas neraka. Dan akan tergelincir dengannya sirat orang yang berpaling daripada jalan yang lurus, kecuali orang-orang yang diberi kemaafan oleh Allah dengan sebab kepemurahan Allah. Dan keyakinan dalam mukallafnya ketika hari kiamat akan dipertanyakan. Itu mayang. Tina bertanyakan ni. Maka ditanyakan akan siapa yang kehendak oleh Allah, termasuk para nabi. Jadi hana luput daripada pertanyaan. Termasuk nabi undang tayang. Ulang tayang. Man asal pertanyaan beda. Nya pertanyaan kepada nabi anta belighi risalah. Nya nabi ana kata yang dia pun sembahyang pun ayah ada yang dia nabi. Kita yang tagai etna nata butru amanah lun risalah. Wa man syaa minal kufar, dan Allah juga akan menanyakan siapa yang Allah kehendaki pada orang kafir tentang takzib mursalin, bukan orangnya haitim iman ke rasul, ibu suri rasul. Dan Allah ditanya juga bagi ahli bid'ah tentang akan menjauhkan diri pada sunnah, dan siapa yang Allah kehendaki daripada orang muslim tentang amal mereka. Ditanya bagi orang yang jujur tentang kejujuran mereka sejauh mana, ditanya bagi orang munafik tentang munafik mereka. Kemudian Allah akan gehalau orang yang bahagia menjadi tamu Allah, dan orang yang berdosa memasuki neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Kemudian oleh azab sekian lama dalam neraka jahanam, Allah akan keluarkan orang yang dalam dadanya tauhid. Orang yang pernah tauhid gebetubit dalam neraka oleh menjalani siksa, transit lain siksa lain, sehingga hana tinggal dalam neraka sira orang pun yang dalam artinya na ubidhui pe iman, tapi syaratnya baru betubit oleh menjalani siksa, sehingga yang tinggal dalam neraka selama-lamanya adalah orang yang murni kafir. Dan Allah gebetubit sebahagian urang dalam neraka golong sempurna siksa. Nak tanya ibu ni hakim membeladun ban 17 Agustus ibu kurung 6 tahun, tinggal kurung tahun. 17 Agustus guru adik ibu kurung 8 tahun. Tinggal 6 tahun. Waktu tu kadubit kabak le tahun ada mau. Kena pula penjara ni montong lah. Padahal dia pun membeladun. Jadi di akhirat tengok kan sih. Allah na yang gebetubit sebahagian orang dalam neraka yo galem sempurna ukubah, galem lengkap, galem habis penyiksaan kagak gebetubit. Pakan gebetubit dan sebab syafaat Nabi, getolongi Nabi, syafaat ulama, getolongi ulama, syafaat syuhada, getolongi syahid. Maka dengan lepoh kelompoknya dan juga tengok dengan Nabi berkain dalam selawut, sebab Nabi yang nanti dalam selawut tak ikuti sunnah ke. Dengan ulama' dengan cik tak buat, tak jawab ulama', tak hormati ulama',
Dah orang kira tengok gebi syafaat kita. Nasib ke urang orang yang syahid. Faman lahu rutbatu syafaat, dan seorang yang urangnya gebi hak untuk memberi syafaat. Termasuk anak yang nak ilmu dia diberi syafaat ke urang si. Anak yang hafal Quran dia diberi syafaat ke urang si dan ke keluarga sampai 10 huruf keluarga. Alian ngen tanya mengen orang mukmin yang mengen karena Allah, baik mengen karena ada maunya, yang juga tinggal orang akhirat ikhwah dengan sesama mukminnya juga menjadi sebab untuk memberi syafaat. Kemudian ada kali jusud dari neraka, orang yang nak iman walau bedoi pelam hati, tetaplah ahli bahagia dalam syurga, menikmati nikmat selama-lama, bersenang-senang dengan memandang kepada zat Allah. Dan tetaplah orang yang celaka dalam neraka, terus-menerus di bawah bermacam-macam azab, dijauhkan daripada memandang dengan sebab terhalang mereka tidak bisa memandang kepada wajah Allah. Yang keyakinan katanya tentang urut akhir. Kemudian yang terakhir, prinsip ke-10 tentang nubuah. Nubuah yang kenabian. Yang boleh berpegang dalam masalah akidah. Sebab nak kelompok dua Ahlussunnah yang meyakini hendak boleh Nabi, masuk kelompok Mu'tazilah. Jadi dia kirim Nabi yang buang-buang waktu lah istilahnya. Sebab bangga kirim Nabi dia Allah, ada yang ada batih kayaknya kagak perang dah. Padahal itu ada ukur sesuatu kebenaran atau kan benar jid melalui akal. Tapi di Ahlussunnah harus diyakini bahwa nubuahnya adalah salah satu cara Allah menyampaikan kebenaran kepada kitanya umat, kitanya makhluk. Allah menciptakan para malaikat dan mengutus para nabi dan mengokohkan mereka dengan mukjizat. Dan bahawa sungguh para malaikat seluruhnya adalah hamba Allah. Kan lagi indikut orang musyrik, orang Quraisy musyrik yang indikut malaikatnya adalah banatullah, anak inang Allah. Malaikat kan anak inang Allah, pi hamba Allah. Yang sifat malaikat disebut oleh Allah dalam Al-Quran, la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Mereka tidak pernah sombong daripada beribadat kepada Allah dan tidak pernah kenal lelah. Hantam lelah sabi ibadat dah hana dengan ibadat yang bubanggaro. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, la yafdurun, tidak pernah lemah mereka itu. Dan para nabi lah utusan Allah kepada makhluk dan menyampaikan kepada makhluk wahyu Allah dengan wasitah perantara malaikat. Maka mereka para nabi berbicara kepada makhluk tentang wahyu yang diwahyukan kepada mereka kan berdasarkan menuruti hawa nafsu. Yang dipegang di Nabi ke umat yang memandulah wahyu dari Allah, kan karena keinginan pribadi dari Nabi. Dan yang harus diyakinilah bahawa sungguhnya Allah mengutus Nabi yang ummi lagi Quraisy. Mana ummi no, Nabi yang la yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad hanya bisa membaca dan hanya bisa menulis. Yang menan mati Nabi belum bangai hanya membaca hanya menulis. Nyoba tanya bangai. Tapi sosok Nabi justru sifatnya ke yang menyelamatkan Nabi. Tentu kan? Sebab pada masa bantun Nabi hana long trip baru padu merutuh tahun selang lih Nabi Isa dan lih Nabi Musa. Kitab Taurat dan kitab Injil mentang beredar di kalangan umat manusia. Seandainya Nabi jarang menulis dan jarang membaca, pasti umat manusia akan dituduh Nabi diceplak bagi kitab lain. Yang Quran yang dipegang katanya ada diceplak bagi kitab lain, geolah bibu sapat, ya ajuk katanya dipegang ada wahyu juga yang. Tapi karena Nabi sifat ganyan ummi, hanya duduk. Mungkin dia orang yang bahasa kasadakan hana gejak SD pi. Tiba-tiba dia sampaikan sesuatu yang luar biasa. Kena malaikat yang membisi. Ya kan? Tidak agaknya SD hana gejak pula, tapi dia sampaikan sesuatu yang adanya mungkin mampu disampaikan oleh sosok yang hana pernah mengecap pendidikan SD pun. Ketika menyampaikan sesuatu yang luar biasa, menunjukkan adanya ada murni dari Allah sebagai wahyu. Jadi Nabi kitanya bersifat dengan ummi, yang sifat yang mengangkat derajat beliau, bukan merendahkan.
Kan selawat yang paling kesenangi dari Rasul kan selawat yang ada sebut sifat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yang selawat yang nada sebut sifat al-ummiyah termasuk selawat yang paling dicintai oleh beliau. Jadi beda dengan Pak Tayo karena akan urusan Tuhan. Ya orang ada je tapu bangai kena. Dia pakai. Tapi ya Rasulullah hana jibne membaca dan menulis nyan sifat mulia yang kegaknya. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh beliau murni. Hana olah membaca. Itanya dari balai untuk dapur haba ke di Nasah pasti kalau dah olah baca. Tahu kan? Nah kata pegahanan malah kadang lekedin lo nyodong kubidin dia pegah berat baca. Dia kena ada balik-balik. Rasulullah nak balik-balik dengan kiban dia pegah oleh Allah nak sampaikan ke umat. Lagi gayaan bangsa Quraisy, nan gayaan Muhammad, gayaan Nabi pilihan Allah birisalatih dengan utus gayaan kepada seluruh bangsa Arab dan Ajam dan untuk jin dan manusia. Maka batalkan dengan syariat Nabi Muhammad akan syariat-syariat awal. Jadi oleh Allah akan Muhammad Sayyidul Bashar, penghulu manusia. Dan dianugerahi oleh Allah ke Muhammad kamalal iman, sempurnaan iman dengan syahadah tauhid, iaitu ucapan la ilaha illallah ma lam yaqtarin biha syahadah rasul, iaitu ucapan Muhammadur Rasulullah. Jadi kesempurnaan iman manusianya gebi oleh Allah dengan nata saksi Muhammad sebagai Rasulullah. Menyata akui Allah tok sebagai Tuhan, tapi Muhammad hanya akui sebagai Rasulullah. Nya Allah hanya bilang kesempurnaan iman. Kemudian pelazim makhluk untuk tasdik membenarkan Nabi apa yang disampaikan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, dan wajib dalamnya mengikuti Rasul dengan sabda firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, berpeganglah, dan apa yang dilarang Rasul maka akhirilah. Falam yughadir syai'an, maka tidak meninggalkan ya Rasul sesuatu yang dapat mendekatkan makhluk dengan Allah kecuali Rasul perintah tayang dan arahkan kepada jalannya. Dan hanya pernah ditinggal sesuatu yang dapat mendekatkan mereka itu umat kepada neraka dan menjauhkan mereka daripada Allah kecuali Rasul melarang tayang dan memperkenalkan jalan untuk menjauhi tayang. Dan bahawa sungguhnya demikian itu perkara yang tidak bisa ditunjukkan kepadanya oleh semata-mata akal dan pendapat dan kecerdasan, tapi dianya adalah rahasia yang disingkapkan dengannya rahasianya daripada relung hati yang datang dari relung hati yang suci, iaitu hati para nabi. Artinya ketika Nabi ajarkan umat terjalan untuk pergi daripada neraka, terjalan untuk bertolong dengan Allah dan tau ke syurga, yang ada jalan-jalannya ni mungkin dirumpak di akal dan kecerdasan, yang kan karena Nabi bisikan yang gebisik di malaikat yang datang wahyu dari Allah, yang macam logika ni. Mungkin dengan kecerdasan dia mampu tak ukurnya untuk bertolong Allah. Apa anak tahu kan tahu bisik, tahu bisik je. Tapi tak ada nak betul dengan daya Habib Bodi. Tahu bisik ke enggak? Tak kalah ni anak taji kadu daya. Mantau Allah engkau mana? Jadi jalan-jalan untuk dekat kepada Allah dan jauh daripada Allah, yang mungkin didapatkan oleh akal dan kecerdasan. Maka Nabi yang memaripnya kan dasar pikiran beliau, tapi dasar dari wahyu. Nah, rahasia yang disingkap di Allah dalam relung hati-nya yang suci. Kaguplah dada Nabi itu lega yang tu gupina ada yang mengotori hati sehingga mudah untuk menerima hal-hal yang rahasia-rahasia yang lainnya rupa. Habis ni ya. Yang kau khatimah ditambih adalah kutub. Ya nah. Kita cari ni. Tengok tak dia. Rasa kajiannya leh pengajian lepuknya selanjutnya kadang yang perlu ditanyakan silakan. Jadi benar tanya dengan orang akhirat kata-kata ni. Yang jauh lain juga asalkan dah.
Aja lupa kalian lain kan sibuk ngadar lagi. Sibuk ngadar lagi. Mandum sibuk masyghul kan, sibuk dengan ikap roh sehingga wate purokeun gepudang lang padang mahsyar dalam keadaan gegiring kepada mahsyar dalam keadaan telanjang hana muzikret pakaian pe. Yang boleh dah rumpak orang gop ni on, rumpak li kena sibuk dengan hal roh. Contoh paling dekat lagi masa gabuk urang lang gempang nak nami lah. Adun anak-anak roh di samping dua dari nyandum keadaan menakutkan dan mengerikan yang membuatnya lalu dari hal-hal lain yang merupakan pikir. Mana dia keun mak zabah tempat ge penampak bak gelarang buka aib gop nah. Yang dalam hadis yang inan maksud dari hadisnya bahawa dia tanya dah buka aib saudara tanya di dunia paling bak firo 2 orang dah pegah. Firo akhirat dia buka aib tanya di Allah di bak seluruh umat malah umat-umat juga dalam umat Nabi Muhammad di. Mandi mau dipertanyaan di akhirat enggak sibuk ngazib roh. Gepedih aibnya salah satu bentuk hukuman atau azab Allah. Berarti saat-saat yang mungkin nak kesempatan gepu nonton mak orang lain, dah orang lain nonton. Sebab mana nak macam-macam dak riwayat sampai na yang giak me bak bini syurga. Yang dalam hadisnya. Bak bini syurga ge me truk gedeh ge keun ni Allah nyote dunia orang yang katim bubul atanya tempat roh kintangnya. Nang baru yuran neraka ke deh. Untuk bersakit kerana tujuan ini azab. Tujuan di akhiratnya menyangkan urang dalam syurga si tujuan untuk ganti siksa. Salah satu bentuk siksaan tanya tak doa kiban nikmat hana merupa. Lagi tanya kali pernah kaya. Kali pernah kaya wate bangkrut yang terhad-had. Urang dari lahir ke di kalam lang, lahir ke di kalam nehun. Ngah nak rasa nikmat lagi urang kaya nikmati. Biasa benda agaknya. Diubuhkan ka tengok langit nan bak nek barangkang. Man berkel langit ni tim tengok, orangnya kana kamar ni biasa, ada bon nikmat ya. Orang kalau rumah raya kalau tinggal bak istana merasa ada. Jadi tak tahu bentuk ngadu orang akhirat, gebah tanya bak bini pergi syurga, gepelemah. Nya orang yang nak tidurnya menunaikan ibadat, menunaikan sembahyang, nak jamaah, nak puasa, nyainan tempat roh. Neng baru hilang neraka ni. Yang kedua pertama sakit ke, man penyesalan luar biasa. Karena mungkin dia dah kembali. Maka ke Al-Quran yang menceritakan tu, Al-Quran mula-ulang cerita Al-Quran yang tengah rabbirji'uni an a'malu salihah. Ya apa wahai polun kembalikan dong tengah untuk lun an a'malu untuk lun amalkan amal saleh. Inilah ayat-ayat yang serupa dengan tu. Ulang-ulang di Al-Quran yang menunjukkan bahawa orang di akhirat tengah mandum lagi kembali dunia untuk guna beramal saleh. Seolah Allah Taala kalla hanali kabibati hantiti hana kembali dia tanya. Jadi barangkali truk bigolom pada tengok bibut. Tengok kan tahu tengok. Barangkali yang untuk baik muskil, baik janggal lah mulai tanya. Barangkali nak wate-wate tertentu karenanya salah satu bentuk ikab dan hukuman Allah. Memang nak jeda kadang yang kan gak ada gepeda si pulan ni dia orang lain, gepeda si pulen ni dia orang lain. Lain kena lom yang mutimplak-timplak. Nah yang cerita tu mutimplak-timplak nah. Om timplak-timplak. Getimplak ngon getruk gede. Oh mana kira lung kan roh ke pengikut roh ni dunia zaman kablah dia tu. Orang-orang lung ikut roh nanti dunia kai no tapang roh nah nanti ada aku baca kan. Mentimplak-timplak nah si mentimplak-timplak roh gede tengok. Dia kan berarti nak kesempatan ke man nyot dilado 20 jam tapi sabi dengan azib roh hang merompak timplak pakan jika pegah dalam hadis nah yang mentimplak-timplak tengok ni. Jadi tamu juga. Hotelan juga dia mungkin kan itu lagi contoh nik yang meninggal untuk amalan betul kan. Ataupun amalan yang mana lian nah hawa yang di surga yang dia dan nampak kandang yang sehingga
dah menempok dah tak hawatnya yang dah hana terus tingkatnya. Syurga kan nak tingkatan ni, nak syurga Firdaus, nak syurga Adnan kan, nak syurga Khuldi letak syurga tingkatan. Syurga yang paling tinggi syurga Firdaus. Hana mandum merupakan kenan hanya orang-orang pilihan yang menurut amal-amal tertentu, para nabi, para aulia, orang saleh yang luar biasa mentang yang merupakan tingkatannya. Hana mandum. Dan nak kunjung-mengunjung je juga. Manyah nak jelas kunjung-mengunjungnya kiban. Dia dah kunjung Nabi pun Nabi return masuk surga tanya. Udahnya jejak gede. Ya, nak ada doa sih. Sebab nak ziarah-ziarah sih dia. Cuma yang nak pegah sagai siapa ukuran 50 tahun perjalanan. Ba siroro urung yang gebi luah 50 tahun perjalanan. Ini ada gambar ini mah nak tahu gambar. Melau di dunia dia nak tanam 1 hektar undang luar biasa. Kupu luah tanam 50 tahun perjalanan. Tapi ide kebeda gerobak mendung lagi no. Ide bokaya kan waktu nak belecet le. Uku waktu cabung uyu. Tinggal cok sagai. Mio iye plung, mio iye no kan uyuk dia langkrung bedatun. Mio iye dia yatu je. Tinggal bila iye nan mau puluk-puluk belah kan. Tinggal cok belah tun dia mana. Hana tak bayang dia. Kalau pegah punya pegah tak imani tentang tak yakini. Ane bayang sebab anda bandingan. Baru je dah bayang kamu dah bandingan. Tapi pegah ayu tak kolam renang bawah hotel. Misalnya ada buah tadi, ada buah kena hunci. Kayak nanda bandingan itu, membeda baju ide kayak pasang. Nya na broken marmar atau granit, anda pel lagi lana huntan. Ini mana tengok bayang ni kata jadi rumah nehun je. Tu mana ni tengok kiban ayah kolam renang bawah hotel. Dan ni ada buku belum maju nehun kan? Juga orang nehun je. Agro belah nehun ni sama aja ide. Punya tanda pegang nikmat dunia, nak doa banding nikmat dan syurga, nak doa banding. Akhirnya tak yakini mentang, tak imani kan. Yang kata yang gaib kan, ada yang nadik. Tak gaibnya tak imani mentang. Kecil ni, ini nak kata ketika urus dua-dua ini mencoba oleh Allah, bisa menjadi sebagai alat untuk dosa. Ya. Tapi kadang-kadang kenyataan bednya ketika dicoba cobaan yang dia mengadu. Ya. Mengadu pepek hana juga dia ada dicoba ya. Itu yang dia juga tembusan dosa. Yang berkenaan dengannya oleh Imam Junaid Nari Jawa. Ketika Allah beri sabah bala ataupun ujian, yang nak lebuh kategori je. Menyo ujiannya atau balanya danyo ridha, yang berarti untuk upaya derajat. Menyo ujian atau balanya danyo sanggup tasabah, yang berarti untuk teguh dosa. Menyo ujian dan balanya katanya berkeluh kesah, malah berkeluh kesah kepada manusia, jiu dengan Allah. Dia kalau nak bala nak sembahyang, dia nak bala sembahyang nalik, yang hukuman ikab. Hukuman Allah kepadanya di dunia dan hukum di akhirat. Mana cara kalian ji? Itulah sebab orang punya tren bala. Yang punya warga yang warto, dan wartonya gelom dente ujian mendung. Saja sinyo di ujian, sijih untuk derajat, sijih hukuman Allah. Karena ujiannya lebih nak ikut pelajaran ni lagi. Tengok nak tajak ikula, nak tamang lokal, nak ikut pelajaran. Lebih ujian lagi guru. Nyo lokal ada demo daftar nana tapi absen lebih. Ini je ikut ujian. Ada yang diratus sih. Di urut banding dia nak ajak pula juga. Kok tiba-tiba kah ikut ujiannya? Nah, mungkin. Jadi selagi yang Allah gebi balanya sebagai bentuk ujian dan untuk naik kelas ataupun cobaan, nya menyaku orang yang taat, orang iman. Tapi orang yang hana miman dengan sebab na bala dan ujiannya malah semakin jauh yang dari Allah. Karena orang yang ladum hana sembahyang le juga kejadian malah kalau betul bisu ai kau sembahyang le dak ada sembahyang tak bila lagi masih. Nah, yang mati pu yang gebila Allah keganya kan ujian yang hukuman kan. Diulang yatil heboh cara beda di. Miadanya ridha, mana ridha senang tu kata gebi bala. Malah miahana gebi bala susah.
Yang dalam hadis ketika kaum Ansar lewatnya hana gebi musibah tepu, le Nabi kan berdoa bertun demam, tapi demam matanya siro sabo perkampungan. Gara-gara gebi demamnya ni nanti rahmat dan ujian yang luar biasa daripada Allah. Sebab orang yang memiliki keyakinan bahawa Allah gebi sabo ujian lagi yang turun rahmat ke hangga. Maka menyo tanya rida senang lagi para nabi. Nabi kan senang dia gebi ujian ya Allah. Dan hanya keukuran ke tanya bahawa Allah ge uji tira orang dan dah nak betul. Yang biasalah dalam masyarakat barat hak klaim yang punah salah. Kau nanya tanya, tak erga kat duduk rumah, tak erga ka puang serga mati anu, mati demo. Yang udah kena yang punah salah. Menyo gebi bala li Allah je ke ukuran salah. Berarti nabi-nabi yang paling berat gebi bala salah. Menggakan aja. Malah justru yang paling berat gebi bala orang yang paling gegasih li Allah. Nabi kan yang paling berat terima bala dari Allah, ujian. Jadi lepas cara beda, menyo ridha yang tu derajat, menyo sabar yang sebagai ujian, menyo hana sabar, hana ridha, berkeluh kesah malah makin jauh daripada Allah, yang penting ingkar kena ujian. Bang kabeh. Yang keponam haji yang boleh. Ya bayan ni mentabut 3 berbe mandum habis. Ya bayan berutin tang dan hotel tabut le 3 2 berbe mandum mana habis. Ni orang abui dah 12 tahun pun. Tengok kan abis tabut 12 tahun. Baca-baca tu taulang kaji lam. Abah ji buatnya perle hampulain untuk pu ibarat je lagi tanya sakit perle ke ubat, orang dek perle ke makanan. Nasi ilmenya makanan roh. Roh tanya mihana taswapi dengan ilmu atau mau'idah dalam masalah euro lebih yang akan mati hati tengok. Ka perle sering-sering tak dengar nasihat. Hana daya buat langsung minimal tak dengar babak media bagi benar nasihat-nasihat dan mau'idah. Mulai Euro Jumaat bawa tajak lucu. Tajak dia rekaman, misalnya tajak rekaman menurut masjid. Tadinya oleh Allah alam bisawab. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.